Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini di belakang kita ini adalah Panther dari Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jadi masih tetanggaan sama saya ya. Ini pemiliknya ada di Kalimantan dan yang mengantarkan ke sini adalah ayahandanya. Mobil ini menurut pemiliknya ini ngobos. Jadi ngobosnya sudah lumayan banyak, karena bisa dikatakan katanya itu ngobos parah, tapi saya belum memeriksa sendiri. Jadi ngobos parahnya itu seperti apa kita belum mencoba. Jadi sebelum dibongkar ini akan kita periksa terlebih dahulu seperti apakah mobil ini ngobosnya. Kok minta segera diturunkan mesinnya untuk perbaikan di sini. Yuk sebelumnya kita coba dulu, kita starter, kita periksa, selanjutnya akan kita bongkar. Jadi melalui pemeriksaan awal ini kita nanti bisa membandingkan antara sebelum dan sesudah diperbaiki, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita coba dulu. Ini mobil ini sudah dipasang indikator tambahan. Nah ini temperaturnya masih dingin ya, masih 43 derajat. Jadi di sini mesin masih belum panas. Jadi mengujinya itu pada saat mesin masih dingin, dia keluar asap apa enggak. Yuk kita starter, bismillahirrohmanirrohim. Ya, RPM-nya terlalu rendah, jadi goyang-goyang banget ini. Ya, kita buka. Ini tadi mesinnya sudah hidup, tapi ya nggak lama, cuma hidup saja. Terus saya hidupkan lagi. Jadi pada saat pagi hari tadi, subuh datang itu kondisinya mesinnya ya masih hangat-hangat. Jadi sampai sekarang jam 8, itu tentu saja mesinnya sudah ada temperaturnya 42. Kalau mesin dingin banget kan sekitar 30 derajat ya. Yuk kita coba lihat asap ditutup isian uli ataupun dipsticknya. Suara mesinnya seperti ini teman-teman. Yuk kita gas-gas dulu. Untuk suara mesin menurut saya tidak kasar, ya bisa dibilang standar. Maksudnya tidak kasar. Untuk halusnya ya masih tergolong halus ya, seperti ini. Tidak ada suara tak-tak-tak, berarti sekernya ini aman ya. Kalau suara tak-tak-tak itu kan kemungkinan suara seker, tapi kalau ini sekernya kerasa aman, suaranya enggak kedengaran suara seker. Langsung kita cabut. Ini setik ulinya. Nah ini langsung ngasap seperti ini teman-teman. Jadi dingin sudah ngasap. Terus cukup isian uli, mari kita lihat. Ya udah jelas. Nah ini mesin ini sudah di kanal ke belakang. Ini ventilasi mesinnya sudah di kanal ke belakang, tidak dimasukkan ke intake manifold. Dikarenakan kalau dimasukkan ke sini, kalau sudah ngobos seperti ini, itu intake-nya kemasukan gas-gas tersebut seperti kurang oksigen ya, dan olinya juga akan semakin banyak yang masuk ke manifold sehingga kalau tertagih asapnya menjadi putih. Nah ini sekarang kita turut kanalnya, ini dibawa ke sasis ini, terus keluarnya di sini. Nah ini buangannya mengeluarkan asap sudah sama dengan asap knalpotnya ya. Ini asap knalpotnya. Ini buangannya menyembur seperti ini. Dan ini juga membawa uli. Lihat, ini selalu netes di sini ya. Jadi kalau makanya dibawa keluar, kalau masuk ke intake manifold itu olinya sangat banyak membasahi intake manifold ya. Jadi seperti itu. Jadi mobil ini emang sudah siap untuk diturunkan. Jadi layak untuk diturunkan. Jadi bukan saya mengada-ada, tapi ini memang sudah benar-benar waktunya untuk diperbaiki kondisi seperti ini. Kalau dipakai apakah aman? Ya masih aman, asalkan tidak telat uli. Kalau uli rutin tidak telat, mesin ngobos tetap aman. Hanya saja ulinya lebih cepat kotor, lebih cepat hitam, lebih cepat
berlumpur ya, karena kemasukan debu-debu dari sisa pembakaran yang masuk ke cutter teman-teman. Oke, lanjut kita turunkan mesin ini. Ini mesin sudah diturunkan, coba kita cek bagaimana kondisi mesinnya setelah dibongkar. Proses pembongkaran. Ki selang kulit tugel iki. Nggih, itu dipotong sakmene, diganti sang biasa. Wis angkat yo. Kaloro. Katanya ngobos parah. Puteran aja. Ada sing berat ora? Nah, putar. Ya wis, enggak ada sing berat wis. Oke, ini sudah kita lepas satu. Saya kira ini di cepot ring saya kira sitok di delok GP piro. Nah, ini ringnya yang sudah kelihatan aus. Lihat seperti ini. Ya sih. Ini kita ukur gap ring shakernya sudah di atas 1 mili. Jadi sudah di atas 1 mili, makanya ini menjadi ngobos. Oke, ini akan kita bongkar semuanya. Dan nanti akan kita lihat linernya bagaimana. Tapi kalau diganti ring shaker, kalau linernya agak gentong, ini tetap nggak bisa. Jadi harus dibalik biar hasilnya bagus. Kalau sudah gentong dikit seperti ini, diganti ring shaker baru, itu tidak akan presisi. Ini lihat linernya sudah kita copoti semuanya, shakernya dibersihkan, dan nanti lain-lain juga akan kita periksa. Seal klepnya juga klepnya, liner dibersihkan. Nah, ini kita akan cek. Nah, mari kita periksa. Ini liner yang sudah kita copot. Ini kondisinya ya emang gentong seperti ini. Seperti yang kita periksa sebelumnya, mobil ini kan emang sudah ngobos dan kelihatan asapnya banyak ya, ditutup isian uli ataupun tutup uli. Nah, ketika kita tadi pasang shaker di liner ini, celahnya gapnya sudah di atas 1 mm ya, sekitar 1,2 mm. Nah, ini sudah kita persiapkan ring shaker yang baru original. Mari kita pasang di sini. Nah, ring shaker baru ini akan kita pasang di sini. Ini gapnya ketemunya berapa? Kita tempatkan di daerah yang celong ini. Nah, di sini kelihatan sebenarnya celahnya itu sudah, walaupun diganti dengan ring shaker baru, ini kan celahnya sudah rapat ya, jadi sudah sekitar 0,45. Nah, tetapi kalau ini hanya dipasang ring shaker baru tanpa diganti liner, karena di sini sudah ada bekas keausan yang diraba itu kerasa gelombang. Nanti kalau ini kita pasang langsung tanpa diganti liner, nanti pasti akan ngobos sedikit di bagian atas ini, karena kalau kita raba ini menggelombang. Nah, gelombangnya ini kan tidak rata ya, tidak semua lingkaran ini terus gelombang semua, tapi di sini kena, di sini enggak. Jadi setengah agak oval. Nanti kalau dipasang ring shaker baru, itu pasti akan menggeronggong di sebelah, yang nanti akan berakibat kompresi itu bocor sedikit ya. Tetap lebih baik daripada sebelumnya tanpa diganti ring shaker, tetapi hasilnya tidak akan sempurna bila tidak diganti dengan liner yang baru. Nah, tapi ini ada solusi yang lain. Kalau tidak mau diganti liner, ini bisa dibalik. Dikarenakan yang aus itu hanya pada bagian sini saja. Ini kelihatan. Kalau di sini, ini tidak. Nah, jadi liner ini bisa ditukar posisi, yang bawah ini ditaruh atas ini. Terus yang
atas ditaruh bawah, tapi ini bibirnya harus dihilangkan dulu supaya bisa dimasukkan ke dalam blok. Terus nanti dibikin bibir baru dengan cara tekuk begini. Nah, dengan cara ini ring seker sudah baru, terus liner dibalik, itu hasilnya sudah akan menjadi sempurna lagi, rapat lagi, dan insya Allah bocor kompresnya akan sembuh juga seperti baru tanpa ganti liner. Sebenarnya kita tidak memaksa untuk membalik liner ya, tapi kebanyakan pasien sekarang itu minta untuk dibalik di linernya selagi masih bisa, dikarenakan biayanya cukup murah. Kalau balik liner itu biayanya cukup 500.000, sedangkan kalau ganti liner itu harus mengeluarkan 3,6 juta untuk liner saja. Jadi sudah irit 3,1 juta. Jadi kesimpulannya, pesan pemiliknya ini liner ini dibalik saja karena liner ini masih original. Jadi yang bisa dilakukan balik liner itu adalah hanya liner original, karena emang kualitasnya tinggi dan bagus. Kalau liner KW itu sebaiknya tidak usah dibalik ya, diganti saja, karena liner KW itu murah, hanya sekitar 900 sampai paling mahal 1.600.000-an. Jadi percuma, kalau sudah KW jangan dibalik, mending diganti saja. Mari kita proses mesin ini. Ini bloknya sudah diteliti bahwa ini bloknya masih kondisi yang bagus ya, tidak ada bekas kerusakan sebelumnya. Jadi kalau awal mulanya itu normal, nggak masalah, cukup dibalik saja itu bisa. Tapi kalau sebelumnya itu kerusakan liner itu nggak wajar, misal pecah terus baru dipasang tapi sudah ngobos lagi, itu baru diperiksa ke bagian bubut. Tapi kalau sebelumnya nggak ada kendala apa-apa, cuma masalah ngobos saja, dibalik saja cukup. Dan ini bloknya sudah tidak ada bekas pahatan dari awal pelepasan liner yang salah, nggak ada. Jadi ini masih orisinil. Nah, ini sudah dibersihkan, sudah dipotong bagian bawah atasnya, tinggal masukkan saja ke dalam blok silinder. Ini ada batasannya, ini bisa buat acuan. Jadi mentoknya nanti di garis ini. Nah, itu kan maten. Lirik ini kan lirik ini. Lirik ini. Nah, sampai di garis bawah itu sudah cukup. Jadi kalau diukur 2,8, kalau ikut garis ya garis ini, garis di tepian liner ini bisa dipakai buat acuan. Terus tahu sana. Pasar putih. Terus halus. Nah, sudah oke. Dimasuki seker. Oke. Sudah selesai, lihat seperti ini hasilnya. Pembalikan linernya sudah rapi seperti aslinya.
Oke, ini sudah siap untuk dipasang sekernya. Ini sekernya kita periksa dulu ya. Kita periksa. Ini sekernya ternyata sudah kurang layak, jadi sudah berkilau. Ini kalau dipasang emang benar ngobosnya juga sembuh, nggak ada masalah apa-apa, tapi bunyinya yang kurang halus. Jadi kalau seker seperti ini lebih baik ini kita ganti ya. Jadi kita ganti saja supaya suaranya halus. Kalau seker itu nggak mahal ya, nggak semahal linar, harganya cuma 1.350.000-an. Nah ini, ya ini sudah kemakan begini. Kalau dipasang bisa, tapi hasilnya nanti kurang halus suaranya, jadi kurang mantap. Jadi ini kita ganti saja. Kita carikan sekernya ya. Sekernya itu Panther kapsul itu ada dua macam. Panther kapsul yang model turbo dan model non turbo itu ada sendiri. Jadi kalau beli kita itu ditanya yang turbo atau bukan gitu. Nah, yang turbo itu tentunya agak beda ya. Ada kemungkinan yang turbo itu kompresinya lebih rendah daripada yang non turbo, karena nanti akan diimbangi oleh turbonya. Kalau bentuknya sama sebenarnya, cuma ini cekungannya ini kalau yang turbo pastinya lebih lebar karena dia ada masukan udara dari turbonya buat menampung dan sekaligus menyeimbangkan kompresinya. Terus ini teman-teman, ini bedanya kalau yang rusak sama yang nggak rusak itu seperti ini. Kalau yang baru itu ada bekas bubutannya seperti ini ya, jadi kasar. Nah, ada garis-garis seperti ini. Kalau yang baru, kalau yang sudah lama itu kekikis, jadi menjadi kilau. Nah, hal tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi kerapatan kompresi, tetapi seker itu bisa menjadi agak ngeplek, jadi agak suaranya menjadi kurang halus. Makanya kalau turun mesin itu yang kalau baru semua itu bisa halus itu dikarenakan sekernya. Seker itu menyumbang sekitar 30% kehalusan mesin. Kalau sekernya baru, kalau sekernya misalnya seperti tadi ya, terus dipasang, itu suaranya kehalusannya berkurang 30%. Nah, tapi kalau sekernya diganti, halusnya menjadi 100%. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya dengan harga seker yang 1.350.000 itu mending diganti supaya perbaikannya menjadi sempurna. Oke teman-teman, jadi sementara sekian dulu tutorial kita. Ini akan kita lanjut pemasangannya besok. Jadi seker yang sudah seperti ini tetap bisa dipasang, tapi resikonya nanti mungkin kurang puas. Kompresinya sudah rapat, tidak ngebul, tapi kok suaranya kurang halus. Nah nanti daripada kecewa, jatuh harganya pun nggak mahal, ganti baru saja teman-teman. Oke, selamat menyimak dan semoga sukses.